Halo teman-teman Tomatek, hadir lagi nih konten POV rakitan PC. Kali ini pemilik PC-nya asal Kalimantan Tengah teman-teman. Jauh juga ya Kalimantan Tengah, nyebrang pulau nih nanti PC-nya. Tapi tenang aja, rakitan PC di Tomatek itu insya Allah dipastikan aman pengirimannya. Karena dilapisi beberapa pengaman dan juga packing kayu beserta asuransi. Jadi buat kamu yang mau rakit PC, misal khawatir itu dari jauh ya, dari luar pulau, maksudnya dari luar Pulau Jawa karena saya dari Bogor. Misal kamu dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali dan sebagainya, tenang aja sob, insya Allah aman kok. Jadi rakitan PC kali ini dia tuh terinspirasi mungkin ya dari konten rakitan saya yang kemarin tuh. Untuk speknya sih sebenarnya nggak jauh beda ya antara VGA, prosesor dan tek-tek bengeknya. Jadi mungkin secara performa juga akan mirip-mirip dan pastinya ini masih DDR4 alias AM4 ya. Jadi langsung aja mari kita rakit PC kepunyaan subscriber asal Kalimantan Tengah ini. Yo. Baiklah, kita mulai dulu dari motherboardnya yaitu MSI B550 Pro VDH. Ini motherboard yang kurang lebihnya setara dengan Asus Prime atau Gigabyte DS3H kalau nggak salah namanya ya. Tapi ini versi non WiFi ya teman-teman. Karena ada juga yang versi WiFi itu lebih mahal sekitar 150 atau 200-an ribu gitulah ya. Untuk kelengkapan paketnya sih standar aja ya. Ada 2 SATA dan back panel, mari kita cabut beserta baut NVMe. Kenapa milih motherboard ini? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih ya. Mau Gigabyte, mau Asus, mau MSI, rata-rata sama-sama aja sih secara spek dan fitur ya. Jadi ya biar nggak bosan aja gitu, Asus lagi. Kali ini kita datangkan dari si MSI. Untuk tampilannya sendiri seperti ini teman-teman. Lumayan cakep, tapi heatsink VRM-nya ya kecil lah ya, layaknya memang B550 standar. Tapi ini udah full black dan udah dilapisi dengan heatsink pada NVMe-nya ya. Kalau si Asus tuh nggak salah kemarin dia nggak ada nggak ngasih heatsink cover untuk NVMe. Jadi di MSI ini sudah ada, lumayan, udah ada 2 slot juga ya. Seperti biasa untuk harga-harga part PC yang saya gunakan di sini nanti akan saya cantumkan di akhir aja ya teman-teman ya, karena saya juga agak lupa ingat. Biar harganya juga terupdate, jadi bukan harga per tanggal saya beli, tapi harganya akan saya sesuaikan per tanggal videonya upload ya. Langsung kita ke prosesornya aja. Untuk prosesor yang digunakan yaitu Ryzen 7 5700X nih, kelihatan ya? Ya kelihatan ya. Iya, jadi ini adalah prosesor yang mungkin bisa saya sarankan prosesor tertinggi yang bisa kamu beli di AM4 ya. Kalau kamu beli Ryzen 9 juga sebenarnya monggo sih, tapi saya nggak terlalu menyarankan pakai Ryzen 9. Daripada Ryzen 9 mending langsung aja up ke AM5. Jadi untuk yang mau mentokin soket AM4 boleh nih pakai prosesor ini, atau yang versi X3D-nya itu juga lebih jos kalau kamu fokusnya di gaming. Untuk harga prosesor juga beberapa prosesor sudah mengalami kenaikan harga, bukan beberapa sih, kayaknya udah hampir semua prosesor sekarang harganya naik ya, nggak kayak kemarin lagi. Jadi prosesor itu udah lumayan kerasa juga nih naiknya. Yang dulu naiknya tuh cuma sekitar 50.000, 100.000, tapi sekarang udah mulai agak jor-joran nih ya naiknya. Jadi buat teman-teman yang mau rakit ini harus bersabar ya. Harga RAM naik, NVMe naik, prosesor juga ikutan naik, dan kabarnya VGA juga akan naik nantinya. Aduh, apakah rakit PC era ini akan berakhir? Ini dia part PC yang bikin era rakit PC akan berakhir, mungkin gitu ya. Yaitu RAM, ini pakai dari Corsair Vengeance yang versi ARGB ya. Ini heatsinknya lumayan tinggi dan warnanya putih, cakep juga. Dan BTW ini second teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa kok beli RAM second itu. Kemarin juga saya sudah sempat buatkan tuh video-video tips membeli RAM second. Yang pertama itu udah pasti lihat kondisinya ya, lihat kondisinya itu masih normal apa enggak, masih kebaca dengan baik atau enggak. Yang kedua itu lihat distributornya nih. Ini distributornya sorry di sini ya, dari DTG teman-teman tuh. Kelihatan kan? Ada stiker DTG, berarti ini RAM resmi dari DTG. Sesudah kita cek distributornya yang jelas, ya kita langsung cek si serial numbernya nih. Ini serial numbernya belakangnya 44, ini 45. Jadi udah dipastikan ini adalah pasangannya atau jodohnya, alias ini kit ya. Jadi RAM ini adalah RAM dari Corsair Vengeance
16 GB kali 2, 3200 mHz. Jadi si pemilik PC di sini pengen pakai 32 GB langsung, teman-teman. Gila ya, langsung gaskeun 32 anjay. Orang-orang santai dulu gak sih 16 kali 1 gitu atau 8 kali 1. Ini langsung gas 16 kali 2. Walaupun second ya nggak apa-apa sih. Tadi saya sudah sempat tes juga dan alhamdulillah RAM-nya normal ya. Sudah saya tes di PC saya pribadi. Semoga ini juga normal dan semoga awet ya. Tapi pengalaman saya sih dan info-info yang saya dapatkan dari forum-forum dan teman-teman yang lain juga, DTG sih distributor yang baik, sama baiknya kayak Foxhound ya kan. Jadi harusnya aman insya Allah ya. Tapi cakep sih RAM-nya, warna putih, bentuknya cakep. Walaupun sayangnya ini warna hitam ya, nggak matching jadinya. Monokrom ya, nggak apa-apa. Lanjut, kita ke NVMe. Ini NVMe sesuai requestan dari si subscribernya teman-teman alias si pemilik PC. Dia pengen pakai dari Kingston NV3 1 TB. Saya juga nggak ngerti ya kenapa dia pengennya ini. Tapi nggak apa-apa, uangnya juga uang beliau. Ya udah, kita menurutin aja. Orang maunya anu, ya kita turutin anu. Ini gimana cara bukanya BTW? Saya agak kurang paham juga nih dengan packaging yang seperti ini ya. Padahal yang mendesain produk-produk seperti ini tuh mereka-mereka yang pintar, tapi bisa-bisanya nge-packaging kayak gini itu. Nge-packagingnya gampang, kita yang ngebukanya susah. Jadi ini adalah Kingston NV3 teman-teman, 1 TB ya. NVMe juga sudah mengalami kenaikan harga. Ini kayak bengkok, tapi ternyata yang stikernya doang yang bengkok ya. NVMe juga mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan teman-teman. Ini 1 TB udah ada di 2 jutaan. Kalau dulu 2 juta kita udah dapat 2 TB, bahkan yang cukup high end ya, yang 7000 Mbps speednya. Ini si NV3 ini speednya cuma di sekitar 6000-an doang tuh. Tapi harganya udah tembus 2 jutaan. Luar biasa teman-teman. Harganya naik sekitar 2 kali lipat. Kalau RAM itu sekitar 3-4 kali lipat. Prosesor sih alhamdulillah belum sampai 2 kali lipat ya. Jadi mari kita langsung pasang aja. Untuk NVMe ini juga sebenarnya opsional teman-teman jatuhnya. Kalau teman-teman ngerasa kayaknya saya nggak terlalu nyimpan banyak data deh, saya cuma main game 1 atau 2 game, itu nggak apa-apa, beli aja yang 256 atau yang 500 GB. Nggak apa-apa teman-teman. Tapi misal teman-teman butuh storage banyak ya kan, maksudnya butuh storage yang gede untuk nyimpan banyak data, itu opsi lainnya sih untuk sementara paling teman-teman bisa pilih HDD, atau mau ngegaca di HDD juga monggo teman-teman. Karena ya kita mau pilih NVMe, mau pilih SSD SATA itu juga sama-sama naik. Ya Allah, malah nempel. Itu sama-sama naik teman-teman. Bahkan HDD baru juga ya sama naik harganya. Jadi ini imbasnya kemana-mana ya. Padahal yang naik tuh cuman RAM awalnya ya. Awalnya cuman RAM, tapi sekarang hampir ke semua komponen naiknya. Luar biasa emang efek domino saat ini. Semoga lekas membaiklah harga-harga part PC. Oke, NVMe sudah terpasang, RAM sudah terpasang, prosesor sudah. Lanjut kita ke coolernya. Untuk coolernya, ini adalah cooler yang kemarin sudah saya review ya, Assassin X120 SE Plus, alias ini versi yang ada 2 fan single tower dari Thermare. Mari kita langsung pasang aja. Karena si Ryzen 7 ini 5700X ya, sebenarnya bukan prosesor yang panas banget gitu ya, harus pakai cooler atau bahkan liquid cooling gitu. Nggak harus teman-teman. Pakai cooler yang 300 sampai 400 ribuan juga sebenarnya udah sangat cukup kok. Jadi saya sarankan menyesuaikan aja dengan budgetnya. Karena kan ya siapa yang nggak mau sih pakai part PC yang bagus-bagus ya kan. Tapi mengingat harga RAM dan juga NVMe naik, jadi saran saya untuk pemilihan part-part lain itu dipertimbangkan lagi. Misal kita pakai cooler yang secukupnya aja deh, yang penting mah prosesor nggak kepanasan. Atau gitu ya, kita pakai Mobo yang standar aja deh, nggak perlu yang high-end, toh fiturnya kita nggak pakai semua. Atau juga kita nyunat di si storage-nya gitu, cuman pakai 1 tera yang harusnya kita 2 tera atau lebih gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting PC-nya jadi dulu gitu ya. Masalah storage-nya kurang gede,
masalah GPU-nya kurang kenceng, prosesornya kurang kenceng, itu nantilah belakangan. Yang penting kita bisa nyalain dulu PC-nya, bisa ya main game atau bahkan ngerjain sesuatu di PC-nya. Intinya yang penting jadi dulu lah PC-nya. Kalau masalah upgrade-upgradean mah nanti belakangan lah, gampang. Oh iya, lupa ngelepas ininya dulu, bracketnya dulu. Dan mohon maaf ya kalau saya banyak ngoceh ketika rakit PC. Ya memang beginilah saya gitu ya. Tapi semoga ocehan saya bisa menemani kalian tidur atau yang lagi makan gitu ya. Karena saya sudah sering masang cooler Thermaltake, jadi kayak udah hatam gitu. Yang mana yang buat AMD, yang mana yang buat Intel gitu, udah hatam banget lah soal percooleran si Thermaltake. Gak perlu baca manual book lagi. So far sih cooler dari Thermaltake memang mudah pemasangannya ya. Tidak dipersulit seperti cooler-cooler yang punya bracket berbeda. Yang Intel beda, yang AMD beda. Kalau si Thermaltake ini bracketnya sama. Yang membedakan antara Intel dan AMD itu hanya di bautnya aja. Baut ini nih sama dudukannya. Itu doang bedanya. Kalau bracketnya dia sama. Jadi nggak musingin kita. Bagus lah. Mari kita pasang. Mohon maaf ya kalau beberapa momen itu si kameranya nggak terlalu pas nge-shootnya. Karena emang ini saya agak kagok juga sih ya. Menyesuaikan pemandangan saya dengan kamera yang ada di HP. Oke, udah masuk. Tinggal kencengin aja. Di mix max ya, kiri kanan biar nggak mereng alias miring. Oke, selesai. Langsung kita masang fan. Ini fan-nya ada dua, yang ini reverse ya. Otomatis adanya di kiri sini, yang reverse. Kalau yang satunya ini yang forward. Yang forward ini di kanan. Jadi kita pasang dulu satu-satu. Ini kita singkirin dulu deh. Oke, mari kita pasang. Masanya gampang sih, cuma gini-gini aja. Tek. Udah beres. Kalau yang ini yang bukan bukan splitter. Yang ini bukan yang DC chain-nya. Yang DC chain-nya tuh ada di fan yang reverse-nya. Jadi nanti kita pasangnya yang ini, pasang PWM-nya yang kabel ini. Karena yang ini yang DC chain. Gini aja kali. Nah, mana kabelnya? Kabel. Sebenarnya untuk performa juga cooler ini so far so good aja sih. Kemarin kan saya tempat ngetes juga ya performanya. Kalau kita pakai satu fan dengan dua fan itu apakah ada perbedaan? Ternyata ada perbedaannya, walaupun sangat-sangat minim, tapi setidaknya ada lah ya. Jadi untuk yang satu fan bagus, yang dua fan ya lebih bagus. Untuk yang penasaran dengan performanya dan juga saya kemarin udah sempet ganti-ganti fan ya, pakai fan casing. Monggo klik video yang ini ya teman-teman. Di situ saya sudah pakai 4 buah fan casing yang berbeda. Bukan fan casing, ya fan casing. Jadi untuk sisa-sisa perintilannya ini kita masukin lagi ke dalam boxnya ya teman-teman. Karena siapa tahu di masa yang akan datang kalian mau ganti gitu ya ke platform Intel, ada di sini. Oke, lanjut kita ngapain nih setelah ini? Oh iya, masukin ke casing dong. Aduh, udah beberapa hari gak ngerakit langsung lupa gitu ya step by stepnya. Apakah saya harus nonton lagi tutorial rakit PC? Nah, untuk casingnya sendiri ini sebenarnya dari Gamdias GC10M. Casing yang sama kayak yang kemarin saya pakai ya di PC rakitan subscriber juga. Karena si subscriber atau si pemilik PC ini memang cukup terinspirasi dari penampilan si PC itu. Jadi katanya ya udah bang, nggak apa-apa, pakai yang sama aja. Jadi ya udah, saya mah mengiyakan aja sesuai keinginan si pemilik PC. Karena yang punyanya pemilik PC, masa saya maksain selera saya ke si pemilik PC, kan aneh juga. Kalau selera saya mah udah pasti full ireng. Nah ini dia agak susah nih mukanya. Nah, alhamdulillah. Harus pakai tenaga dalam ya. Tapi saran saya tetap pegang bawahnya ya teman-teman ya. Kalau misal ada casing yang agak susah dibukanya kayak gini, ini kan screwless ya, alias nggak pakai baut, dia dicongkel. Sambil tetap tahan bawahnya kayak gini nih, di apa? Kalau bahasa Sundanya ditandean gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh ya? Intinya kita siap siaga aja tangan kita di sini, takutnya tiba-tiba si kacanya ini kelepas gitu ya. Jadi tangan kita udah ada siap di bawah. Bam, gini.
Setiap saya rakit PC, side panel kacanya ini selalu saya simpan di dusnya ya teman-teman, jadi biar aman. Dan wow, cukup ramai juga nih gara-gara si fan casingnya ini. Tapi karena kita mau pakai fan yang berbeda, jadi kita tentu saja akan mencabut si fan casingnya. Tapi lumayan kok teman-teman. Misal teman-teman nggak mau beli fan casing lagi atau nggak ada lagi budget buat beli fan casing, ini Gamdias udah ngasih 3 free fan, udah cukup bagus kok. 2-nya reverse yang di sini, satunya lagi forward yang di belakang sana. Udah sangat lebih dari cukup. Tapi kayaknya untuk fan casing saya akan lepas dulu semuanya dan saya akan pasang yang di samping dulu ya, yang reverse. Jadi untuk pencopotan fan casing ini akan saya skip aja biar nggak terlalu makan waktu. Oke, fan casing sudah dilepas dan ini fan casingnya RGB, tapi dia connect lewat kabel-kabel yang khusus ya, alias tidak universal. Dia nanti bisa diganti lewat tombol yang ini nih, tombol restart ya. Tombol restartnya juga nanti beda teman-teman, kayak gini bentukannya tuh, nih konektornya nih. Jadi untuk tombolnya seperti ini teman-teman ya. Jadi itu tuh bukan yang kecil nih, bukan tombol restart. Ini tuh tombol untuk ngatur fan RGB-nya yang si Gamdias ini. Jadi khusus ya. Agak ribet juga sih. Oke, fan casing sudah kita cabut, saatnya kita pasang motherboard. Yuk, mari. Jadi casing ini tuh support untuk Mobo 4 slot RAM teman-teman ya. Karena beberapa beberapa casing akuarium yang murah itu biasanya kalau kita pakai Mobo 4 slot RAM, dia akan bablas sedikit menghalangi fan casing yang di bagian pinggir ini. Makanya beberapa casing yang beneran support ya, nggak sampai bablas, Mobo ATX 4 slot RAM itu biasanya harganya di atas 4,5 atau bahkan di atas 500 gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu gitu ya, atau ada yang pakai casing akuarium support Mobo 4 slot RAM under 500 bahkan under 400, coba kasih tahu saya ya, komen aja di bawah, karena saya juga belum nemu sih sejauh ini yang benar-benar support 4 slot RAM tapi nggak bablas. Langsung aja kita pasang lah. Oke, kita pasang dulu back panelnya. Mohon maaf ya kalau ini agak gelap, apa saya geser aja ya lampunya. Bentar, saya geser dulu lampunya. Oke, harusnya sudah cukup terang dan saya sudah tambahkan intensitas cahayanya juga. Oh iya teman-teman, sebelum kita ngebaut si Mobo, alangkah baiknya kita ngelepas dulu si penutup PCIe ini teman-teman. Karena di sini ada komponen si Mobonya ya, takutnya nanti kalau kita udah ngebaut dan kita ngelepas ini secara paksa, takutnya nyenggol si ini atau bahkan ngedamage si komponen Mobo ini. Jadi alangkah baiknya kita sekarang cabut dulu 2 ini ya, karena si slot PCIe ini mengarah ke sini yang pertama, dan karena VGA nya makan 2 PCIe slot, jadi harusnya kita nyambut yang pertama dan kedua aja. Kita lepas lagi si Mobonya. Itu tips kecil sebenarnya yang cukup berguna juga teman-teman untuk menyelamatkan motherboard kita, karena kalau amit-amit ya kita nggak sengaja ngedamage si Mobonya, yaitu masuknya human error dan kemungkinan besar tidak bisa digaransikan, padahal sepele banget karena kita lupa ngelepas slot PCIe. Sorry, maksudnya penutup ya, penutup PCIe. Oke, semuanya sudah pas, tinggal kita baut aja. Kemarin itu sebenarnya saya dikomenin yang konten POV rakitan PC yang kemarin tuh, ada subscriber yang komen, "Bang, next rakitan POV kayak gini, tapi katanya abangnya nggak usah ngomong, abangnya diem aja, biar suara suara si barang-barangnya aja keseruk gitu ya, kayak konten yang ASMR gitu." Nah gitu katanya. Sebenarnya itu menarik sih, pengen saya juga buat, cuman masalahnya adalah di rumah saya, di kontrakan saya ini nggak bisa tenang teman-teman. Selalu ada noise yang tidak terduga, entah bocil teriak, entah motor racing, entah apapun itulah ya. Jadi selalu ada noise. Sepertinya konten-konten seperti itu hanya bisa dibuat di
rumah-rumah atau di studio-studio yang kedap suara, atau bikinnya tengah malam gitu ya. Mungkin bisa tuh kalau bikin tengah malam ya. Dari yang tersulit, beberapa yang saya sebutkan tadi sebenarnya ada solusinya. Tapi yang nggak ada solusinya itu adalah saya nggak bisa diem. Saya tuh orangnya cukup bawel. Makanya konten seperti itu kayaknya agak sulit untuk saya lakukan pribadi ya. Karena saya cukup bawel. Jadi kayaknya konten-konten yang diam kayak gitu tuh agak-agak sulit ya. Ntar tiba-tiba keceplosan aja ngomong ya. Ya udahlah ya, mungkin yang request itu mohon maaf ya. Tapi next time kalau saya punya studio yang cukup kedap gitu, saya akan usahakan konten seperti itu. Apa ada yang setuju dengan subscriber yang satu itu? Tentang saya bikin konten biar kita PC cuman ASMR doang? Monggo di komen aja. Pasangan sejati sebuah casing akuarium adalah fan casing Infinity Mirror. Saya megangnya udah lemas sih sebenarnya. Tapi ya, apa mau dikata, ini adalah keinginan si subscriber, harus saya lakukan, harus saya iakan, harus saya beresin juga ya. Ya udahlah ya. Karena saya bete melihat Infinity Mirror, saya akan skip aja video pemasangan fan casing, oke? Oh ya, FYI di sini saya pakai 6 buah ya Infinity Mirror-nya dari PC Cooler FG120 ARGB. 2-nya reverse, yang 4-nya forward, sama persis kayak konten rakitan PC yang kemarin pakai casing ini. Jadi total ada 6 buah fan casing Infinity Mirror. So take aim and fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. Oke, selesai kita pasang 2 fan casing dulu. Yang 4-nya lagi belum ya. Karena sebelum kita masang 4 fan casing ya, 3 di atas 1 di belakang, kita mau pasang PSU dulu biar nanti jalurnya jelas ya. Ini untuk jalur yang front panel sudah saya satuin. Untuk yang fan casing nanti saya satuin di belakang aja. Oke. Untuk PS-nya sendiri seperti biasa, andalan SPG Pylon ya, 650 watt. Sebenarnya 550 watt aja udah cukup sih, tapi keinginan si pemilik PC katanya bang pakai yang 650 aja. Ya udah, monggo saya mah ya. Ini PSU yang udah jadi andalan keseharian ngerakit ya. Kalau nggak Seiko TPN 550, ya pilihannya SPG Pylon ini. Karena ya seperti yang kita tahu 550 watt itu udah jadi sweet spot lah untuk PC-PC kelas yang menengah ya, menengah ke bawah lah. Gak ada yang bisa kita bahas banyak soal PSU ini karena secara spek, jeroan, dan tek-tek bengeknya udah banyak yang tahu lah ya. Karena udah jadi andalan banyak PC juga, andalan banyak pengguna yang mempercayakan jantungnya PC mereka kepada Adata XPG. Mari kita pasang aja. Tapi sebelum itu ini tumpukin dulu, lalu kita baut si PSU-nya ke sini ya, keluar ya. Jadi biar si fan-nya ini dapat sirkulasi udara yang baik dari luar. Oke, ini agak pasang satu dulu sebagai pengunci. Oke, sudah kekunci, kita pasang menyilang. Oke, mari kita atur si ular kadut ini ya. Kita satu-satu dulu. Kita pisahin yang 24 pin Mobo. Kita pisahin, kita masukin ke sini. Lanjut kita cari untuk CPU. Mana untuk CPU? Masya Allah. Nah, ternyata ini dia untuk si CPU-nya ya. Tuh ada tulisan CPU. Lalu untuk PCIe alias untuk VGA, ini dia. Untuk VGA ya. Kita masukin juga ke arah bawah si ini nih. Agak ribet juga ya. Nah, karena kita nggak pakai kabel SATA atau Molex-nya ya. Jadi ini kita boleh lipetin seperti awal tadi. Terus kita kawat lagi. Biar nggak acak adut alias nggak seliweran teman-teman ya.
nggak apa-apa ditumpuk gini aja, nanti juga kehalangan kok sama si cover di sini nih, sama si cover HDD-nya. Oke, udah kita rapihin, kita taruh aja di sini. Karena nggak ada lagi kabel yang masuk lewat bawah ini ya. Semuanya udah dimasukin, termasuk kabel-kabel front panel. Dah, situ lalu kita pasangin kabel si PSU-nya. 24 pin mobo. 24 pin mobo. Agak keras dia ternyata ya. Jadi harus agak tekan lagi. Pastikan ininya benar-benar udah nempel ya teman-teman, jangan renggang gitu, karena ada kasus yang dia nggak terlalu nempel dan itu cukup berbahaya ya. Jadi usahakan ini benar-benar nempel sempurna, kepasang sempurna lah. Lanjut pemasangan kabel CPU, agak susah juga nih. Oke, keduanya sudah terpasang, tinggal kita rapihkan aja kabel-kabel yang di belakang ini. Ini dia kabel-kabel ular kadut ya. Gimana nih cara ngerapiin? Kayaknya nanti akan kita satukan dengan fan casing aja kali ya, biar semuanya selaras. Oke, untuk fan casing akan saya skip lagi ya, karena pemasangannya cukup lama. Baiklah, sudah selesai saya pasang fan infinity mirror ya secara keseluruhan. Di atas sudah saya pasang 3, di belakang juga sudah saya pasang 1. Waduh, lihat ini hasilnya teman-teman ya. Ini adalah hasil dari 6 buah fan infinity mirror ARGB ya. Ini saya masangnya aja sambil gemeteran nih. Tuh, gemeteran banget anjir sumpah. Ya saking gelehnya ya sama si infinity mirror, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya selera, nggak boleh didebat, nggak bisa didebat lebih tepatnya. Ini kita mulai dari mana ya ngerapihinnya, karena sangat-sangat semerawut. Kita mulai dari atas sini aja kali ya. Kalau ngerapin kayak gini harus sabar teman-teman, harus satu-satu, karena kalau nggak sabar pasti bawaannya marah-marah mulu. Ini gimana, ini pusing, ini gini, ini gitu ya, begitulah. Oke, jadi kurang lebih beginilah teman-teman hasilnya ya. Masih kelihatan cukup berantakan, tapi ini sudah saya maksimalkan lah ya. Nanti ini bisa ditutup dengan si cover cover HDD ya. Jadi harusnya nanti akan kelihatan rapi setelah kita pasang covernya. Nah, kurang lebih begini hasilnya teman-teman kalau sudah kita tutupin pakai cover si HDD ya. Ini nongol-nongol dikit gak ngaruh lah ya, gak apa-apa, yang penting mah kelihatannya cukup clean tuh, bisa dilihat teman-teman ya. Ini bisa jadi referensi juga, walaupun ini referensi, sosokan referensi, padahal mah gak rapi-rapi amat. Ya udahlah ya, yang penting mah bisa terpasang dengan baik. Pastiin fan-nya enggak kepetok sama kabel tis ya. Jadi oke, mari kita ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan VGA. Di sini pilih dari RTX 5060. Emang ini sesuai requestan si pemilik PC ya. Dia pengennya pakai 5060. Entah, saya juga gak nanya-nanya dia mau dipakai buat apa, tapi ya udahlah, dia maunya ini. Toh ini juga bukan VGA yang jelek kok. Ini VGA yang bagus ya, walaupun masih 8 GB. Tapi it's okay. Ini dari Colorful, tapi bukan yang Battle Axe. Kenapa saya bukan pilih yang Battle Axe? Karena si stoknya itu pada kosong teman-teman. Awalnya saya pilihkan Zotac, cuman si pemilik PC itu katanya kayak Colorful aja deh bang, katanya yang Battle Axe. Oke, Colorful aja, ya udah. Pas saya tanya ke sekitar 5 toko atau 6 toko, yang Battle Axe itu pada kosong semua, ready-nya yang ini aja, yang NB Duo ya. Dan ternyata ketika saya pegang si NB Duo ini ya, saya malah terkejut. Desainnya kok malah lebih bagus yang NB Duo ini ya. Saya sih ngerasanya gitu ya. Karena kemarin-kemarin kan saya udah sempat pegang yang Battle Axe ya. Tapi pas saya megang yang NB Duo ini, lah kok kayaknya lebih cakep yang ini deh. Dia sedikit lebih kecil, tapi kontur-kontur dan desain di sini nih bagus gitu, cakep. Dan memang ini plastiknya kerasa banget ya. Tapi dia lebih compact dan lebih minimalis aja. Backplate-nya juga masih rapi.
Ini aja nih yang agak ganggu nih ya, si apa namanya, tulisan-tulisan ini ya. Tapi it's okay. Di sini stikernya dari WPG kan ini distributornya ya. Stikernya di sini tertulis Desember 2025 teman-teman. Ini FYI ya teman-teman. Padahal ini kan belinya di Januari 2025. Sorry 2026. Jadi harusnya di sini tuh Jan 2026 bukan DEC 2025. Itu gak apa-apa teman-teman. Kalau kita suatu saat amit-amit ya mau garansi gitu ya, ntar dia tetap ngikut ke ini kok. Tetap anjir ini agak lepas. Dia akan ngikut ke yang namanya invoice atau nota pembelian. Teman-teman bisa pastiin dulu ya ke si distributor atau ke tokonya. Ini ngikutin mana? Jawabannya sih udah pasti ngikutin invoice karena bukti terkuat kalau kita mau RMA atau garansi itu adalah invoice pembelian teman-teman. Jadi kalau ini mungkin stoknya stok yang di Desember 2025 ya, saya kurang ngerti juga. Tapi yang pasti ini jalan garansinya di Januari 2026 karena mengikuti invoice pembelian. Mari kita pasang aja. Pemasangan GPU ini agak susah sih ya teman-teman ya, karena harusnya 2 tangan, tapi bentar dulu ya. Oke, sudah ngeklik dan harusnya udah aman, tinggal kita ngebaut aja. Kalau VGA-nya kecil gini pakai 1 baut juga gak apa-apa kok teman-teman. Saya sendiri pakainya 1 baut. Tapi misal teman-teman mau 2 baut juga monggo, nggak apa-apa. Karena kan VGA ini termasuk yang kecil ya, ringan. Tapi kesannya malah kayak kopong ya. Karena si VGA-nya itu sangat-sangat pendek ya, compact. Jadi ini kesannya kopong banget di sini. Harusnya pakai yang 3 fan nih, cakep. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting speknya. Oke, lanjut kita pasang si kabel PCIe-nya. Done. Dan selesai sudah. Mari kita tutup si side panel yang satunya. Dan voila, ini dia rakitan PC kepunyaannya subscriber Tomatek asal Kalimantan Tengah. Cakep gak teman-teman? Kalau bagi saya sih biasa aja sih. Nah untuk performanya gimana? Sebenarnya untuk spek kayak gini kan ya 5700X terus 5060 RAM-nya aja sih yang 32 GB. Ini benar-benar mirip kayak yang rakitan kemarin teman-teman. Jadi harusnya secara performa juga nggak akan beda jauh, cuma beda di RAM doang kan ya. Saya akan tes benchmark aja, untuk tes gamingnya itu mungkin saya akan samain aja kayak yang sebelumnya kali ya, karena ya secara spek juga sama gitu. Jadi harusnya secara FPS juga kurang lebihnya sama ya, biar gak banyak makan waktu juga sih, lebih tepatnya. Biar PC ini kekirimnya lebih cepat aja sih. Ya udah kita totalin aja dulu harganya kali ya. Untuk total harganya sebagai berikut teman-teman. Dan untuk performa benchmarknya akan saya cantumkan juga ya. Untuk benchmarknya ini asli dari real PC-nya ini ya. Untuk gamingnya saya akan ambil dari referensi yang PC sebelumnya. Here we go.
the show begin. Those are radar stations that need to be disabled. Falling debris. They're coming. Alright. Area's clear. Look! Baiklah, segitu saja kurang lebih performa PC ini ya teman-teman. Semoga bisa menjadi gambaran aja ya, karena memang di sini secara price to performance kalau kita mengukur waktu-waktu lalu sih udah pasti ini nggak worth it ya di harga segini. Tapi kalau kita berpatokan ke harga sekarang, ini udah bagus banget. Prosesornya udah 8 core 16 thread, RAM-nya 32 GB, VGA-nya juga RTX 5060, dipakai multitasking enak, dipakai gaming juga bagus. Ya ini udah standar bagus lah untuk PC zaman sekarang. Saran saya sih paling opsi upgrade-nya ada di storage aja ya, karena ini storage-nya cuma ngandelin NVMe 1TB aja. Mungkin kedepannya bisa nambah HDD atau SSD SATA atau bahkan NVMe kedua. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau teman-teman mau rakit PC dan merasa kemahalan dengan harga RAM sekarang, gak apa-apa kok beli second kayak kasusnya di PC rakitan ini teman-teman. Yang penting mereknya bagus, distributornya jelas, serial numbernya juga nggak jauh, alias dia RAM kit yang beneran kit ya. Beda cuma satu serial number aja. Soalnya pada beberapa kasus kalau teman-teman beli RAM kit ternyata serial numbernya itu jomplang alias bukan pasangannya, itu bisa jadi ditolak kalau mau RMA atau garansi. Kalau RAM second sih saya nggak apa-apa, masih mendukung kamu untuk beli ya secondnya. Tapi kalau NVMe rasanya saya kurang merekomendasikan sih, walaupun ya silakan aja ya beli NVMe second. Yang penting mah holdnya masih 100% dan merek juga distributornya jelas juga. Jadi ya semoga PC ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman yang sedang kebingungan dengan harga RAM saat ini. Tapi menurut kamu gimana sob? Apakah rakitan belasan juta seperti ini dengan RAM second itu worth it? Atau malah kamu pengen gas aja yang baru sekalian? Komen aja di bawah. Like video ini kalau kalian suka. Gak usah direct juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang PC rakitan yang satu ini.